masuk, silakan disuruh masuk dulu ya. Ini Ibu, kameranya nggak bisa on karena baterainya sudah low. Di rumah Ibu dan Pak Agi itu sedang mati lampu. Untuk menghemat baterai, ini baterainya tinggal sedikit sekali baterai Ibu. Semoga masih bisa mengikuti perkuliahan ya. Siap, Bu. Yang presentasi silakan dulu disiapkan, langsung di-share screen-nya biar bisa segera dimulai perkuliahannya. Silakan, itu kelompoknya Dewi, Emilia, Endang sama Farha. Silakan disajikan presentasinya. Endang. Ya, silakan dimulai ya. Siapa yang mulai, moderatornya ya. Silakan dimulai, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku enggak ada. Kami dari kelompok 3, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang aspek perkembangan motorik yang meliputi urutan perkembangan motorik atau perkembangan anatomis, fisiologis, dan perilaku gerak. Baiklah, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Endang Pratiwi dan rekan saya Budi Pratama, Emilia Sutrisnawati, Dewi Motik, dan Farhatani. Bentar ya, Ibu. Instruksi bentar ya. Ini kalau mau masuk kelas, kameranya di-on-kan dulu. Udah off, udah on Bu ini nih. Semuanya. Ini masih banyak sekali teman-temannya yang belum on kameranya. Perhatikan dulu. Teman-temannya masih off kameranya itu. Izin Bu, ini udah habis batas Bu, jadi nggak bisa Bu. Ya, silakan dilanjutkan, Nak. Baiklah Saudara Emil, waktu dan tempat saya persilahkan. Mil. Farhat. Iya. Lanjut. Emil mana sih? Nama saya Farhatani. Siapa sih? Aku Emil. Sinyal ini. Halo.
Dewi Motik. Baiklah, di sini saya akan membacakan konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Sedangkan prikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Perkembangan merupakan istilah umum yang mengacu pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Selanjutnya, tujuan perkembangan motorik mengkaji proses pertahanan kemampuan gerak. Fungsi perkembangan motorik, penguasaan, keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Aspek perkembangan motorik. 1. Perkembangan anatomis, adanya sebuah perubahan kuantitas pada struktur tulang berulang, proporsi tinggi kepala dan badan secara keseluruhan. 2. Perkembangan fisiologis ialah perubahan secara kuantitatif dan fungsional dari sistem kerja kontraksi otot, peredaran darah, dan pernafasan, persyarafan, produksi, kelenjar, dan pencernaan. 3. Perkembangan perilaku gerak, kontrol gerak, pembelajaran gerak, dan perkembangan gerak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farhad. Baiklah, saya akan meneruskan paparan dari saudari Mutik tadi. Sasaran perkembangan motorik. Yang pertama itu ada perkembangan gerak. A. Gerak kasar. Gerak ialah keterampilan lokomotorik, keterampilan non-lokomotor, keterampilan manipulatif. B. Gerak halus. Kemampuan individual beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau kecil. 2. Kesadaran gerak ialah panca indera, keseimbangan, ruang, tubuh, waktu, arah. Terus ada Budi tidak? Budi atau ini? Tunggu Budi, ada Budi. Halo Bud. Halo. Terus Bud, yang itu Bud. Selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Hatani. Presentasi perkembangan motorik. Yang pertama, pengadopsian tip dalam perkembangan motorik telah memberikan kesempatan untuk mengkaji proses perubahan dalam regen lebih luas karena individu-individu akan dikaji baik melalui fase perkembangan progresif maupun fase regressive fit. Dalam range ya, dalam range perspektif itu perspektif perkembangan motorik. Coba diulangi lagi, tadi ada range-nya, ada perspektifnya, ada fase regresifnya. Jangan buru-buru, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, biar teman-temannya jelas. Ya. Silakan lagi dilanjutkan. Silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan lagi.
Silakan dilanjutkan. Silakan. Silakan dilanjutkan. Baiklah, slide terakhir, pendekatan interdisipliner terhadap perkembangan motorik. Mungkin itu saja hasil dari paparan kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Halo, halo. 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 Ada suaranya enggak? Halo. Aduh. Ini sinyal aku hilang ini. Halo. Ya, Lanjut, Kak, lanjut, Kak, lanjut. Lanjut. Silakan dilanjutkan. Siapa yang mau bertanya, teman-temannya silakan dijawab ya. Silakan simpan pertanyaannya, ajukan ke teman-temannya. Ayo, silakan. Yaudah, Ibu dulu ya. Ibu tanya dulu ya, sambil nunggu teman-temannya. Coba Saya mau slide-nya tanya, Bu. dikumpulkan dulu. Mau nanya, Bu. Oh ya, tanya dulu. Silakan, silakan. Halo? Ya, halo. Saya mau tanya. Halo, dengar nggak? Halo? Iya, halo. Ya. Ya, lanjut. Ya. Tadi kan pada poin yang dijelaskan oleh Saudara Farhat tadi, terdapat gerakan halus yang halo. Halo. Ya. Ya, ulang ya. Pada poin Farhat tadi dijelaskan gerak halus kemampuan individu beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus. Dari maksud aku tuh minta berikan contoh otot-otot halus tuh kita menggunakan otot-otot halus tuh dalam aktivitas apa baik? Iya. Berarti minta contoh aktivitas yang menggunakan otot-otot halus ya? Halo? Pi? Halo? Ya. Ya. Nanti Aku itu kelompok dulu. kami simpan. Iya, nanti kami simpan dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain ingin Siap. bertanya. Siap. Ya. Nanti kau yang jawab, Hat. Apa yang- Iya, nanti saya sendiri yang jawab. Terima kasih. Ya, siap, Mungkin ada siap. teman-teman yang lain Masih juga. ingin bertanya untuk masalah materi kami persilakan pada teman-teman yang ingin bertanya mungkin.
Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Nanti Nisya ingin dulu ini saudara Endang ya, Dang, moderator. Oi, Udah dicatat belum yang Oki tadi? Ini ada sudah. si saudari Anis ingin bertanya. Ya, Saudari Anis dipersilahkan. Boleh lihat slide yang dibahas sama Kak Budi tadi? Nah, itu aku masih belum ngeh sama penjelasan Kak Budi. Dari hampir keseluruhan sih semuanya itu masih belum ngeh aku. Dari pengadopsian pendekatan perspektif itu maksudnya apa? Terus kayak perkembangan progresif atau fase regresif itu aku intinya dari penjelasan poin ini aku masih belum paham, bisa dijelaskan ulang lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Anis. Kami simpan dulu ya cari jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Endang, Ya. moderator. Iya. Saya perkenalkan, Ya. nama saya Putri Anggraini. Ya. Boleh kan bertanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Saya dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, kan Anda kelompok kalian membahas tentang perkembangan motorik. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara perkembangan motorik dengan perkembangan kognitif? Kan kemarin Bu Destriani awal-awal sudah menjelaskan tentang kognitif. Terima kasih. Terima kasih ya Putri. Halo, Endang. Halo, Halo. Endang. Bertanya enggak? Ya, siapa tadi yang bertanya? Ya, saya. Mungkin Putus-putus. bisa dikembaliin ke slide yang dijelasin sama. Halo, jelas enggak? Ya. Iya. Bisa dikembaliin ke slide yang dijelaskan sama. Halo? Ya. Ya, jadi pertanyaan saya ya, dari perkembangan gerakan kasar, gerakan halus, gerakan kesadaran gerak, mungkin bisa dijelaskan ulang yang lebih detail soalnya nih. Terima kasih. Apa tadi? Iya, dari penjelasan yang di sini, jelaskan ulang yang lebih detail. Soalnya saya keseluruhannya belum paham. Oh iya. Oke. Terima kasih. Nasviranto ya, Nasviranto. Halo, Endang. Halo.
Halo moderator. Iya. Halo tes. Ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yang gerak halus yang dari Oki tadi. Tes, ada suara nggak? Halo, halo. Ada. Ada. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Jelas gerak halus kemampuan individu beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau kecil. Pertanyaan saudara tadi, coba sebutkan aktivitas-aktivitas apa saja yang menggunakan otot-otot halus itu. Jadi sebelumnya itu kita perjelas lagi ya. Gerak halus adalah kemampuan individu beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus. Meskipun hanya menggunakan otot-otot halus, namun perannya sangat utama, diperlukan dalam berbagai aktivitas manusia. Banyak aktivitas manusia yang hanya menggunakan otot-otot halus, seperti menulis, mengancingkan pakaian, meremas, menggenggam, menggambar, menyusun balok, dan memasukkan bola golf, dan lain-lain. Kesemua aktivitas ini sangat mendukung terhadap mobilitas manusia. Oleh karena itu, otot-otot halus yang ada pada tubuh kita harus dijaga agar tetap berfungsi optimal dalam bekerja dan berkarya. Gitu. Jadi tujuan perkembangan gerak halus itu adalah mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan, mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata, dan mampu mengendalikan emosi. Gitu. Untuk aktivitas tadi, itu tadi yang seperti kita menulis, itu menggunakan ini gerak halus atau otot-otot halus itu. Jadi tidak memerlukan tenaga yang terlalu banyak, tetapi masih memerlukan dorongan dari otot-otot halus itu tadi. Ya sepertinya menulis gitu. Terus mengancingkan itu perlu dengan otot-otot gitu. Meremas, menggenggam, menggambar, itu salah satu aktivitas yang menggunakan gerak halus atau otot-otot halus. Begitu, saudara Oki. Terima kasih. Mungkin ada sanggahan atau teman-teman lain. Jadi kemampuan yang menggunakan otot-otot halus tadi itu tuh harus dilatih apa memang sudah ada dari kita sudah terbentuk ya itu apa memang harus dilatih menggunakan otot-otot halus tadi? Oh, itu sebenarnya untuk untuk masalah dilatih atau tidak itu kan kalau kita dari kecil itu kan belum mengerti apa-apa ya. Dari kecil ya jelas kita harus dilatih. Seperti misalnya menulis, kan itu kan harus dilatih otot-ototnya gitu. Tapi dalam artian bukan dilatih seperti kita itu berlatih dalam permainan ya, misalnya bermain sepak bola harus melatih tendangan, itu tidak. Jadi itu sebenarnya sudah naluri bawaan dari lahir, tetapi ketika kita beranjak dewasa, otot-otot tadi aktivitas itu perlu menggunakan tidak perlu sih kalau untuk dilatih gitu. Pelatihan khusus ya, bukan ini. Gitu. Mungkin gimana saudara Oki, atau ada sanggahan lain atau pertanyaan yang lain bisa dipertanyakan? Sudah cukup jelas.
Oh ya, terima kasih untuk saudara Oki. Mungkin teman-teman ya, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau menyanggah dari jawaban saya tadi. Mungkin ada jawaban yang lain tuh. Gitu. Gimana? Moderator? Halo, halo. Iya, halo, halo. Iya. Ya, silakan dilanjutkan saja kalau memang sudah ini, karena Ibu juga Ya, Bu. ini tinggal HP Ibu tinggal 6% lagi. Ibu Ya. juga mau mengikuti. Silakan dilanjutkan. Pertanyaan Ya, yang Bu. kedua tadi. Kalau Ibu lift, berarti HP Ibu habis baterai ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi ini masih lanjut terus, Bu, ya? Iya, dilanjutkan. Kemudian ini kan ada recordnya. Iya, Bu. Ya. Jangan lupa yang hadir di screen semua. Kameranya nggak on, nggak usah dicatat hadir ya. Kecuali dia bermasalah sinyal atau apa. Ya, Bu. Ini suaranya tuh putus-putus, Bu, dari teman-teman. Maaf, Bu. Suara Ibu jelas nggak kira-kira? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jelas ya, jadi karena sebelum mati lampu, tadi dari slide berapa tadi? Coba di back, nah ini slide yang ini. Di gerak kasar, ini pembagiannya ini menurut gimana ini? Pembagian sasaran perkembangan motoriknya ini. Yang pertama, satu perkembangan gerak. Ada gerak kasar, gerak halus. Itu pembagiannya harusnya gini, secara dominan perkembangan gerak itu terjadi menggunakan ini gerak kasar dan gerak halus, ya. Kemudian gerak-gerak untuk yang khusus gerak kasar dan gerak halus itu, yang gerak kasar ini ada 3 kan. Yang pertama keterampilan lokomotor, kemudian lokomotor, dan yang terakhir manipulatif. Tadi ada pertanyaan teman-temannya ya. Nah, untuk yang lokomotor itu, gerak kasar itu nggak di gerak kasar pembagiannya. Jadi bisa juga terjadi bisa menggunakan gerak halus. Jadi takutnya ini salah persepsi. Karena gerak kasar dan gerak halus itu bisa masuk pada keterampilan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kalau yang gerak kasar dan gerak halusnya itu tuh penggunaan otot yang dominan ketika kalian melakukan gerak. Ya, jadi contohnya, kalau gerak kasar itu berarti secara umum menggunakan otot yang dominan itu menggunakan otot-otot besar. Jadi kalau dalam fisiologi, otot-otot besar itu apa contohnya? Misalnya otot hamstring yang besar, otot paha, otot deltoid, punggung, itu menggunakan otot-otot yang kecil. Kalau gerak halus itu secara dominan menggunakan otot-otot yang menggunakan otot yang kecil, misal pada bagian tangan atau jari seperti itu. Jadi tolong direvisi nanti slide yang ini. Jadi khusus yang keterampilan lokomotor, tampilan non-lokomotor dan manipulatif itu nggak cuman ada di gerak kasar ya. Tapi gerak ini adalah kayak kita berkoordinasi. Jadi Bu jelaskan satu-satu dulu. Gerak lokomotor itu, ini clue-nya ya, ingat ya, kalau gerak lokomotor itu gerak yang dapat digunakan berpindah-pindah. Contoh, kalau kamu berpindah itu misalnya berjalan, berlari, itu masuk dalam lokomotor. Ya. Yang kedua, itu non-lokomotor. Kamu melakukan gerak, tapi kamu tidak berpindah. Tapi tidak berpindah tempat. Ada yang bisa kasih contoh tadi gerak non lokomotor gimana?
Non lokomotor, Bu. Benar. Memutar, Jadi kalau lokomotor itu kamunya bergerak akan tetapi tidak merubah posisi kamu. Misalnya lompat kan hanya di sana saja, loncat nih. Kalau loncat hanya di sana saja. Nah, kalau untuk yang gerakan yang ketiga itu gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif itu gerakan yang berpindah, bisa juga yang tidak berpindah, ditambahkan lagi menggunakan alat bantu. Misalnya kamu syuting bola basket. Nah, itu kan kamu kan melakukan gerak berpindah kan dengan bantuan alat atau bola. Jadi ini tolong diperbaiki nanti juga di makalahnya, tolong diperbaiki. Jadi takut jangan salah mindsetnya. Kalau keterampilan gerak ini nggak cuma dilakukan pada gerak kasar aja, tapi bisa juga pada gerak halus. Ya, tolong direvisi ya yang presentasi ya. Ya, Bu. Sampai sejauh ini untuk dari yang lokomotor, keterampilan lokomotorik, kemudian keterampilan manipulatif, ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya, mumpung ini Ibu tinggal 5% lagi baterainya habis, setelah itu Ibu nggak bisa ikut perkuliahan lagi. No, ibunya keluar. Habis baterai berarti. Sinyal dulu, ya Allah. Masih ada itu ibunya. Ada. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Dia udah mulai ini low karena baterainya udah mau habis. Halo, Bu. Halo. Ada suaranya deh. Tes. Ada. Baik. Mungkin ini kita langsung coba menjelaskan kembali yang pertanyaan dari saudara Anis tadi ya. Kakek Han, ini keluar dulu ini 1 menit waktunya. Join Oh, iya. pakai link yang sama ya. Oke. Kasih dong.